Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kapal motor Perkasa Wana 1 yang sempat kandas di pantai Tanah Ampo akhirnya tenggelam saat ditarik ke laut. Penerapan aturan wajib vaksinasi booster di Bandara Ngurah Rai tidak berdampak terhadap jumlah penumpang. Seniman di Ubud menyiapkan 2 lukisan berukuran besar untuk dipamerkan kepada peserta KTT G20. Penerapan aturan wajib vaksinasi booster di Bandara Ngurah Rai tidak berdampak terhadap jumlah penumpang. Jumlah penumpang yang berangkat lewat terminal domestik di atas 15.000 orang pada akhir pekan lalu. Sementara penumpang yang tiba di Bali mencapai 14.000 orang per hari. Penumpang pesawat menyambut baik aturan baru ini karena membuat mereka merasa lebih aman dan nyaman. Ya bagus juga sih untuk kesehatan kita kan, biar jangan kena yang lain-lainnya gitu loh. Jadi untuk kesehatan bagus. Artinya merasa lebih nyaman saat melakukan perjalanan seperti itu, Bu? Iya nyaman sekali kalau udah suntik booster. Ini cukup memberatkan nggak Pak untuk pelaku perjalanan, Pak? Untuk awalnya mungkin memberatkan sih, tapi mungkin untuk keterusannya mungkin lebih baik sih. Artinya ini sosialisasi aja yang kurang itu ya? Selain untuk pelindungan penumpang, kebijakan ini juga untuk mengejar target peserta vaksinasi booster. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Pemerintah memberlakukan aturan wajib vaksinasi booster bagi para pelaku perjalanan. Aturan diterapkan bagi penumpang angkutan darat, laut, dan udara. Penerapan aturan ini disambut baik para pemandu wisata di Bali. Kebijakan ini juga telah disampaikan kepada wisatawan yang berlibur ke Pulau Dewata. Sebenarnya kita dari guide sangat menyambut baik dengan program itu. Pertama sebenarnya kita dari guide dulu sudah apakah kita sudah booster ketiga. Saya sendiri sudah mempunyai sertifikat vaksin 3 kali. Jadi tetap kita menginformasikan kepada tamu itu sendiri bahwa keamanan di Bali atau yang jenis virus itu secara situasional kita bilang sudah agak menurun. Jadi biar tamu itu tidak ragu-ragu lagi. Jadi secara prokes dia juga mengikuti aturan prokes itu sendiri. Jadi kita tetap menginformasikan prokes yang dianjurkan oleh pemerintah itu sendiri. Terus terkait boosternya itu gimana Pak, tanggapan para wisatawan biasanya Pak? Sekarang penerapan itu diwajibkan kembali, seperti apa Pak? Kalau booster itu menurut tamu itu dia bilang wajib ya. Sudah paham jadi Pak? Sudah paham dia. Untuk bagus juga untuk kita mengantisipasi untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk turisme kami agar increase kembali. Alangkah baiknya kita tetap melakukan hal-hal yang kayak prosedur kesehatan. Itu berarti rata-rata wisatawan menerima Pak teratur booster ini? Menerima, asalkan ini kan untuk tujuan kita bersama, untuk positif kita ke depannya, untuk antisipasi juga, untuk tidak terjadi hal-hal yang seperti kasus lagi. Sangat mendukung yang seperti tamu-tamu yang saya handle belakangan ini, semuanya mendukung dengan adanya program ini. Vaksinasi booster bertujuan untuk melindungi diri saat bepergian di tengah meningkatnya kasus COVID-19. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengejar target peserta vaksinasi booster di Indonesia.
Agung Gede Agung melaporkan dari Tabanan. Peminat sepeda ontel atau tua di Badung masih tergolong tinggi. Bengkel khusus sepeda tua lalu ramai didatangi para pehobi. Salah satunya bengkel milik Wayan Artawan yang berada di Banjarceluk, Desa Kapal. Bengkel ini sering didatangi pehobi sepeda ontel dari kalangan orang tua sampai anak muda. Tempat ini menerima perbaikan sepeda ontel buatan Inggris dan Belanda. Sepeda ontel yang ini masih eksis karena banyak yang hobi dan juga ada banyak untuk kenang-kenangan. Katanya dulu itu masih naik sepeda ontel tahun 70-an, 80-an. Itu kalangan apa Pak? Anak muda atau kalangan orang tua atau kan menengah Pak yang peminatnya? Yang kebanyakan orang tua nih. Orang tua ya. Itu umur sekitar berapaan Pak peminatnya Pak? Sekitar umur 50 tahun ke atas gitu Pak. Ada juga kemarin ke anak-anak muda baru senang-senang lihat-lihat nyoba-nyoba gitu. Pak, sejauh ini jenis sepeda yang diminati penghobi itu apa Pak? Yang jenis kalau sepeda gini kan hanya dua aja, produksi Belanda dan produksi Inggris. Nah, jadinya keduanya banyak yang ada yang koleksi sepeda Belanda, ada juga yang koleksi sepeda Inggris yang pakai gigi itu. Rata-rata yang mana Pak, diminati Belanda atau Inggris Pak? Belanda ya. Kenapa nih Pak peminatnya senang itu Pak? Karena produk Belanda itu kelasnya bagus gitu loh. Itu bagus dilihat dari apanya Pak? Besi atau apanya? Dari keasliannya, dari bahannya, dari desainnya itu. Karena produk Belanda kan terakhir tahun 68-an nih kan. Ya. Karena sepeda Niki terakhir keluar tahun 70-an untuk guru-guru yang mereknya Simping itu kan dulu guru-guru juga boleh sepeda Simping tahun 70-an. Biaya perbaikan sepeda ontel rata-rata Rp100.000 sampai Rp200.000. Sementara harga jual satu sepeda ontel mulai Rp1 juta hingga Rp7 juta lebih. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.